Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan keluarga, para guru, orang-orang yang terdekat dan hari ini kita kehadiran orang-orang yang selama ini membersamai daripada guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Hadir di tengah kita diantaranya adalah Al-Ustadz Muslih Aziz dan yang kedua Bang Kris. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya guru ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa guru. Kalau malam enggak. Baik guru, terima kasih banyak sudah hadir di Cahaya Hati Indonesia. Saya bertanya dulu ke Bang Kris. Bang Kris, awal pertama mengenal beliau kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zat. Alhamdulillah tahun 2007 ya. 2007. 2007 beliau tetangga kampung. Cuman kita nggak kenal dan suka ada zikir tuh penuh. Kris kan bulu tangkis. Kadang Kris bilang ini zolim bener sih menghalangi orang mau bulu tangkis zikir pakaian putih-putih kan. Tapi menghalangi jalan. Saat itu punya ini ya, punya perspektif yang beda. Iya, ini siapa sih ustadznya sih? Gitu kan. Kok ngalangin orang yang mau main bulu tangkis kan di jalanan kan macet. Nggak bener nih katanya ngamalin dakwah kok begini sih. Kita merasa terhalangi gitu kan. Gitu ya. Betul, terus dilalahnya subhanallah mimpi. Kata bayi ya mimpi malam. Maksudnya mimpi sama Ustadz? Sama Ustadz padahal belum pernah ketemu. Masya Allah. Belum pernah. Siapapun belum pernah. Waktu itu nggak ketemu tuh? Nggak ketemu sama Ustadz. Masya Allah. Dan mimpi itu kan malam-malam di hutan malam gelap. Tiba-tiba Ustadz datang. Begini. Jadi loh pakaian putih-putih. Bilang ini siapa gitu kan. Saya diangkat saya sama Ustadz tuh di tengah hutan tuh diajak yang pertama. Terus mimpi lagi. Yang keduanya saya dampingin beliau di belakang ada kali gitu kan, jalan Ustadz kayak seperti jalan air di atas air. Cuman saya lihat enggak ternyata bilang, kata Ustadz awas ini ada pohon teratai gitulah, jangan dipetik. Ini makhluk Allah. Udah gitu. Nah singkat cerita badminton nih ketemu dengan beliau. Ternyata loh ini ada yang dimimpi. Nah ketemu dengan beliau terus bilang, Ustadz boleh nggak saya pengen bertobat? Bilang dipegang lah dada nih, dada dipegang. Ya udah abang ikut zikir, nggak pernah zikir Ustadz. Nanti ikut ya katanya. Nah terus pas lihat di TV di Istiqlal lah, wah gitu loh. Ini sedih gitu kita kan. Akhirnya subhanallah saya mendawamkan kan kata beliau 7 sunnah itu. Abang apa dulu katanya, saya tahajud, oh hebat tuh katanya orang-orang belum bisa katanya. Ya saya nyoba nih Ustadz. Nyoba ternyata ya saya istiqomah lah katanya kalau bertobat harus sungguh-sungguh. Nah disitulah ngerokok berhenti gitu kan. Ya berhentinya Ustadz, saya depan Ustadz ngerokok, Ustadz nggak marah. Beliau ya diem aja. Tapi beliau kan berdoa mungkin ya kan. Akhirnya dari teman Ustadz tuh nggak suka asap rokok. Saya menghargai beliau jadi nggak ngerokok. Akhirnya subhanallah ya Allah izinkan saya berhenti ngerokok. Itu pun caranya banyak lah. Ustadz kan lakukanlah yang dicintai Allah, insya Allah nanti Allah merubah katanya. Nah di situ saya beritikad tuh, karena kan saya merasa banyak dosa lah di situ. Akhirnya alhamdulillah subhanallah ikut dengan Ustadz lah gitu. Masya Allah, saya ke Ustadz Muslih dulu. Guru, bagaimana sosok beliau di mata guru? Beliau sosok yang amat sangat kuat kalau sudah punya keyakinan. Seperti apa? Saya ingin mengatakan bahwa mungkin sekokoh, setegak gunung Uhud. Masya Allah. Suara itu masih bergemuruh. Padahal isyarat kalimat tauhid sudah seakan beliau ingin berhenti. Dulu di Depok nadanya kalimat tauhid bukan yang sekarang di Sentul. Seperti apa guru? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini, di Depok itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Beliau biasanya hendak untuk menghentikan bacaan pertama itu agak dilambatkan. Agak Kita dilambat. berhenti, di sekitaran beliau berhenti. Tapi di belakang masih kencang suara. Masya Allah. Gemuruh itu semakin hebat. 3 kali seakan belum minta untuk berhenti. Karena kita akan menyampaikan setelah tauhid biasanya ke Asmaul Husna gitu ya. Kok juga nggak berhenti? Kita bertanya. Ternyata beliau pun bertanya-tanya. Pagi hari kebiasaan beliau biasa menjamu para sahabat, tetangga, makan, sarapan bareng. Menceritakan hal yang sama. Siapa ya suara yang di belakang itu? Yang terus Wah, gemuruh gitu ya. tadi ya. Saat saya ada paling belakang Ustadz. Masya Allah. Saya juga tengok kanan, saya tengok kiri, kok nggak ada suara, apa nggak ada orang. Tapi kenapa suara itu ada di belakang? Allahu Akbar. Malaikat ikut serta dengan kita Ustadz. Allahu Jawaban beliau. Baik, yang pertama, kekuatan tauhid beliau ingin mengatakan bahwa benar saat kita ngumpul bareng dengan orang yang berzikir, hafathumul malaikah. Ya, ma ijtama min qaumin yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Masya Allah. Di dalam satu kaum duduk, mereka berzikir, pasti malaikat ikut serta. Dan itu kita ingin mengatakan, benar ya hadis Nabi Muhammad SAW. Kita merasa sudah selesai kalimat itu. Ya, tapi di belakang masih sahut menyahut gemuruh kalimat tauhid. Masya Allah. Baik, itu di tahun 2007 kalau tidak salah. 2007 guru ya. 2009 saya mendapati hal yang buat saya juga beliau sosok yang spesial. Ya. Spesial. Saya menyampaikan ketika beliau sampai pulang dari dakwah hari Sabtu. Baik. Guru. Saat teman abang naik ke Yatama, pesantren beliau di Depok. Ada masih satu di Depok pohon ini? yang beliau sangat suka, ada namanya pohon jati. Pohon jati. Saya ingin menyampaikan, ingin cerita ke beliau, Ustaz maaf 3 hari yang lalu hujan hebat di Depok. Sampai mematahkan banyak ranting-ranting pohon jati dan sekarang sudah kering. Tidak ada lagi hijau. Ya udah abang ke atas. Sesyukur ada. Kami bertiga menuju pohon jati yang dimaksud. Betul sudah kering, tidak lagi berdaun. Ya. Ayo bang, Ustaz kita pegang bareng-bareng. Ya. Beliau ingin mengatakan nanti ya bahwa tusabbihu lahu samawati sab wal ardu wa ma fihin wa min kulli syai'in walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Semesta ini berzikir kepada Allah. Ya. Masya Allah. Semesta ini, alam ini, ya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, pepohonan, tasbih dengan caranya. Kita nggak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Benar. Ya. Beliau ngajak ngobrol. Jati, keluarlah. Ya. Seakan kayak kita ngobrol. Kembalilah kau rindang. Kembalilah kau hijau. Engkau dalam kuasa Allah. Allahu Akbar. Sama-sama kita berzikir kepada Allah. Ya Rabb, kita minta sama Allah. Saat minta sama Allah. Kembalikan jati ini ya Allah. Lebat daunnya. Allahu Akbar. Sudah kita berdoa begitu, kita pegang, kita baca Fatihah. Kita bubar. Ya. Sepekan kemudian beliau menyampaikan lagi. Saat lihat ke atas tuh. Dan ternyata sudah kembali hijau. Allahu Akbar. Masya Allah. Satu lagi. Jadi saya dapati betapa sangat kuatnya keyakinan beliau ketika sudah mengatakan iya, ya. Karena beliau berusaha antara mengiyakan kata dengan perbuatan. Ya, sangat kuat beliau. Malam itu ketika pagi hari saya Sabtu akan mengisi halaqah di Sentul, saya dimimpikan oleh Allah. Dimimpikan. Mimpi itu ternyata mendapati Allah Akbar, beliau berpulang ke hadirat Allah, tenggelam dalam air yang sangat jernih, kanan kiri mengatakan ini San Arifin wafat di air Zam-Zam. Masya Allah. Tenggelam di air Zam-Zam, beliau wafat. Ya, ada apa? Saya harus ceritakan ini kepada San Arifin. Dan ternyata persis ketika rapi halaqah, beliau ada ternyata di samping ikut nyimak halaqah. Beliau turun bersama, beliau ngambil tangan. Akhirnya saya cerita sama beliau. Ustaz maaf semalam Muslim mimpi Ustaz wafat. Ya, apa mimpinya Ustaz? Saya ceritakan Ustaz tenggelam dalam air Zam-Zam yang sangat jernih. Takwil manam ya dalam beberapa kitab yang bicara tentang takwil mimpi. Orang kalau dimimpikan tenggelam itu berarti dia punya penyakit. Dia sedang mengidap penyakit, ya. Dia sedang sakit, ya. Cuman kan kita nggak tahu kalau dia sakit. Masya Allah. Beliau masih sehat. Bahkan setelah itu beliau ngajak berkuda.
9 Arafah, Dzulhijjah, saya sekaligus datang untuk pamit karena akan berangkat haji. Ya. Ketika kami berada kembali di maktab, sudah prosesi Arafah, Mina, Musdalifah sudah selesai. Handphone saya matikan, saya buka. Sahabat saya, Bang Kris, WA. Ustadz lagi di Tanah Haram ya. Amanah dari murabbi. Ini baru Ustadz sama Ustadz Syukur yang dikasih tahu. Karena Ustadz dan Ustadz Syukur sedang haji. Ustadz Arifin itu sakitnya sangat berat. Ya Bang ya. Nasofaring, stadium 4A. Kaget. Bagaimana itu Bang Kris nyampeinnya? Betul ya Bang ya? WA ya Bang ya? Ya. Bang Kris, gimana nyampeinnya waktu itu? Bang Kris kaget gak denger itu? Ya waktu itu Ustadz kan beliau sedang di Tanah Suci, mohon doa karena tolong sampaikan ke beliau, doakan Ustadz katanya. Nggak ada yang tahu. Beliau rapi Bang, jadi menutup tentang sakit beliau, jangan sampai orang merasa susah dengan sakitnya. Tapi beliau mengambil momentum yang bagi beliau adalah pasti majelis doa. Ya. Masya Allah. Tahu kami sedang haji, akhirnya beliau sampaikan, tolong doakan. Baru Ustadz Musli sama Ustadz Syukur yang dikasih tahu kalau Ustadz Arifin itu kanker dengan stadium 4A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti mimpi saya ketika sebelum saya berangkat haji beliau wafat. Benar berarti beliau punya sakit. Dan sakitnya berat. Masya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Dan saya malam itu ya padahal baru lelah, capek, berat. Itu tahu nafar awal ya. Arafah tidak ada bus ya. Kita harus jalan kaki menembus 2 gunung. Ya, menuju ke Ifrat, minta agar diizinkan oleh Allah untuk bisa doa di Multazam. Saya berangkat sendiri ya dan saya berdoa di sana. Allahu Akbar. Saya minta ya Allah sembuhkan guru hamba atau tidak tahan untuk tugas beliau selesai untuk majelis hamba. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Begitu banyak sekali hikmah, kebaikan yang kita dengar sama-sama. Yang tentunya tambah-tambah mengingatkan kembali kepada kecintaan kita kepada almarhum. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Spesial mengenang Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan sedekah. Seperti apa lebih luasnya? Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jazakallah Ustadz Abai. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ini cocok temanya tentang sedekah. Kami hanya mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh murabbi kita dan ini menjadi sunnah harian yang dilaksanakan di Majlis Adz-Dzikra. 7 sunnah harian. Masih ingat semua? Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, tilawah Al-Quran dengan makna. Yang ketiga, sholat berjamaah, terutama subuh.
Kalau subuhnya kelar, insya Allah yang lain bisa ikutan juga. Kemudian sholat duha. Berikutnya bersedekah. Lalu jaga wudhu dan beristighfar. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jamaah dzikra mengamalkan ini. 7 sunnah harian yang setiap hari kita lakukan. Hari ini insya Allah kita bangun sholat taraweh, bahkan bangun sahur. Mudah-mudahan bukan hanya makan sahur, tapi juga adalah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Yang kedua, kita berjamaah, ayo kita makmurkan. Beberapa waktu yang lalu masjid musola ditutup. Kalau sekarang masjid musola sudah dibuka, masa iya tidak masuk-masuk juga ke dalamnya. Mau apa lagi? Mau ditutup lagi? Maka saat masjid dibuka, makmurkan, makmurkan, makmurkan. Tilawah Al-Quran, Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan akrab-akrab dengan Al-Quran. Ini Ustadz Abai, lihat wajah-wajahnya nih, model-modelnya sekali duduk 3 juz habis ini. Masya Allah. Juz apa itu? Jus apa ini? Ya, senang kita, sibuk dengan Al-Quran, berakrab-akrab dengan Al-Quran. Wong dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Guidance buat orang bertakwa dalam hidupnya apa? Al-Quran. Masa enggak dibaca petunjuk hidupnya? Baik, kemudian apa? Sholat duha. Ya, Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat duha. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat duha. Dulu almarhum suka berkelakar. Kalau enggak tahajud, mungkin dia masih punya alasan. Kenapa enggak tahajud? Ketiduran. Coba, apa alasan enggak duha? Kebangunan. Enggak ada bahasa Indonesianya juga. Maka sholat duha sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan rezeki, siapa yang enggak membutuhkan rezeki? Doanya pun indah, ya Allah, kalau rezekiku ada di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit. Urusan rezeki begitu ya. Tapi kalau bilangan rokaat maunya sholat taraweh yang banyak apa yang sedikit? Sedikit. Allahu Akbar. Rezeki. Duha itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sedekah. Nah ini ajaran dari guru kita dan beliau sudah membuktikan sedekahnya luar biasa. Dalam keadaan sakit pun, ingat waktu di Penang, Malaysia, kita ini keliling dari kamar ke kamar. Sekaligus apa? Bersedekah, membantu. Beliau padahal membutuhkan. Beliau dalam keadaan sakit, tapi beliau masih mau berbagi. Orang-orang yang membantu beliau, berkhidmat kepada beliau, diberi. Maka kita semua, ayo laksanakan sedekah. Beliau selalu membahasakan begini, kalau kita diberi sesuatu oleh orang, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sedang butuhkan atau sedang kita hajatkan. Maka apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, terima. Bahasa Indonesianya sudah tepat. Terima kasih. Senang gak nerima? Senang. Kalau senang nerima, senang ngasih dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senang ngasih, insya Allah makin banyak yang diterima. Orang gak ada cerita. Saya hanya mengutip, ini mengenang beliau. Kata beliau lagi apa? Orang itu yang baik, yang dermawan, temannya yang baik-baik, yang dermawan. Orang pelit, harusnya temannya juga yang pelit. Tapi ternyata yang pelit pun tidak demen sama yang pelit. Kan begitu. Maka sodako ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakohkah namanya, infakkah namanya, zakatkah namanya, wakafkah namanya. Dilandasi dengan keikhlasan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Berbagi, berderma, dilipat gandakan bahkan 700 kali lipat, dan Allah masih bisa memberi lebih daripada itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi tidak ada ruginya kita bersedekah atau bersedekah, memberi di jalan Allah, berderma, pasti akan menguntungkan. Enggak ada cerita dermawan miskin karena kedermawanannya. Semakin dia dermawan, semakin banyak dia memberi, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuknya. Saya pagi-pagi Kang Abai buka dompet karena keponakan saya yatim, minta tolong, "Aa bantu dong. Harus hari ini bayar sekolah." Berapa? 300.000. Saya buka dompet, alhamdulillah isinya persis 300. Saya keluarkan, saya bilang pada ponakan saya, bayar hari ini, jangan ditunda lagi. Alhamdulillah dompet kosong. Siang-siang saya ketemu dengan kawan saya yang pengusaha, dia sukses. Dia kasih hadiah kepada saya, siang tuh. "Ustadz, ini bawa pulang, bawa buat keluarga." Alhamdulillah. Pulang ke rumah, dibuka isinya 3 juta. Pagi keluar 300.000, siang dibalas 3 juta. Besoknya diulangi lagi, enggak dapat. Kenapa? Karena berpikirnya begitu. Menghitung, padahal boleh jadi rezeki yang Allah beri, balasan atas sedekah kita lebih dari nilai yang kita keluarkan. Tidak melulu uang berbalas uang, uang kembali uang. Kesehatan diberi oleh Allah. Punya teman soleh-soleh baik-baik bisa duduk bersebelahan seperti ini kan senang nih. Senyum bareng, nangis bareng. Walaupun kadang belum kenal. Coba tengok kiri kanan. Udah kenal atau belum? Bisa bertaubat itu adalah ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi artinya bersedekah ini pasti menguntungkan. Dan inilah yang diajarkan oleh murabbi kita. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai menyesal kematian datang kita belum berinfak di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ketika manusia itu disuruh berinfak, dia tidak berinfak. Sampai kematian datang lalu dia berandai-andai, ya Allah, andai ada kesempatan kembali ke dunia, ada kehidupan sebentar saja, niscaya aku akan berinfak bersedekah dan niscaya aku akan menjadi orang soleh. Sayang kesempatan itu tidak kembali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Abdul Syukur yang begitu banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi manfaat buat kita. Jangan sampai besok hari di mana kita akan pulang, kita tidak punya bekal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati spesial mengenang Kiai Haji Arifin Ilham. Hanya di Cahayati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم